Oke, saya tidak banyak membahas detail, namun secara global saja untuk pergerakan harga maupun respon berita ke pergerakan harga dari beberapa instrumen. Contohnya pertama yang menarik sebetulnya dari euro. Euro kemarin sudah keluar juga data di Jerman tentang Eco Business Climate yang dikeluarkan negatif 104,7 dari bulan lalu sebetulnya 106,3, kemudian 100 forecast 105,9 yang telah tadi diutarakan oleh Pak Iksan. Pada saat jangka panjang, pergerakan jangka panjang sendiri ternyata dari tahun ke tahun pergerakan secara tidak sadar bisnis climate sendiri membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap pergerakan long term terhadap pergerakan harga euro. Contoh yang kita lihat sekarang seperti pada tampilan chart telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada peningkatan pada akhir tahun 2013 pada kuartal terakhir 2013 kita melihat di sini pergerakan pada tahun 2013 juga terlihat cukup meningkat di sini. Ya, ini dia. Pergerakan harga euro juga cukup meningkat. Manakala bisnis climate yang terjadi antara ekspektasi bisnis maupun terhadap assessment of business situation juga langsung terhadap market pada hari itu, pada waktu itu. Kemudian kita melihat juga bisnis climate yang terjadi adalah di tengah-tengah antara kedua indikator ini juga sama tren mengalami penurunan. Kemudian secara long term untuk euro dollar juga mengalami penurunan hingga saat ini. Kemudian tren yang terjadi untuk saat ini juga pada bisnis climate Evo untuk Jerman sendiri masih mengalami penurunan ketiga-tiganya juga mengakibatkan pergerakan harga euro dolar secara medium maupun long term yang terjadi. Saya pakai chart untuk monthly juga dalam keadaan turun. Kemudian terlihat pada chart pada tahun akhir 2009 di sini mengalami peningkatan ya di sini mengalami peningkatan hingga pada akhir tahun 2009. Kemudian 2009 juga mengalami penurunan pada 2 bulan sebelum penutupan tahun di sini. Kemudian terjadi penurunan juga pada tahun 2009 di sini penurunan pada tahun 2011 terlihat juga tahun 2011 mengalami penurunan yang cukup membuat pergerakan pasar juga terpengaruh di sini. Jadi secara garis kita lihat secara jangka panjang juga terlihat bahwa indikator ini juga membawa pengaruh yang cukup membantu kita untuk pergerakan harga di pergerakan euro dolar secara jangka panjang. Jadi sangat simpel sebetulnya apabila kita menghendaki untuk transaksi jangka panjang dengan mempergunakan bisnis climate ini sendiri bisa mendapatkan hasil yang cukup lumayan, sudah barang tentu dibarengi dengan konsep money management yang baik dan benar sehingga fluktuasi harga dapat terantisipasi dari pergerakan euro dolar maupun dari pergerakan untuk indikator-indikator ekonomi jangka pendek lainnya. Kemudian yang kita melihat selanjutnya ternyata kemarin telah keluar secara jangka panjang terjadi penurunan di kepercayaan konsumen sendiri, bisa dikatakan seperti itu. Ternyata terwakili oleh manufaktur industri juga negatif untuk tahun 2014 ini pada kuartal sekarang. Kemudian dari grosir juga sangat tajam penurunannya antara business expectation dengan assessment of business situation juga. Kemudian juga dari konstruksi ternyata sedikit landai dibandingkan dengan manufacturing ya, sedikit landai dari manufacturing maupun wholesaling. Kemudian retailing yang mengalami peningkatan di assessment business situation sendiri. Jadi kontribusi terbesar yang mempengaruhi terhadap Evo Business Climate sendiri ternyata banyak dipengaruhi oleh grosir. Jadi penurunan grosir maupun dari manufacturing. Kemungkinan juga dipengaruhi juga dari kemampuan dari ekspor Jerman terhadap negara-negara Euro yang saat ini masih dilanda krisis. Kemudian selanjutnya terhadap pergerakan harga 4 jam terlihat masih tetap konsisten dengan target yang telah saya utarakan pada hari Senin kemarin, bahwa terindikasi bahwa pergerakan harga dari minggu lalu hingga minggu saat ini
pola yang terjadi adalah AB sama dengan CD. Apakah hal itu dimungkinkan untuk tercapai di angka 1.27680? Saya kira sangat optimis tercapai dikarenakan seluruh data-data indikator ekonomi juga dalam keadaan drop untuk wilayah euro. Apalagi tadi malam Draghi masih tetap percaya diri dengan penurunan hal ini, yang masih menganggap bahwa nilai tukar euro masih menunjukkan jalur kebijakan moneter yang diambil oleh ECB. Namun pelaku pasar ternyata menanggapi cukup negatif dengan penurunan harga euro hingga pada tadi malam ditutup di level 1.28-an. Kemudian saat ini masih berada di level-level penutupan harga di sekitar 4 jam yang terjadi tadi pagi. Kemudian di Swiss dolar Swiss sebetulnya cukup menarik juga untuk transaksi di dolar Swiss ini dikarenakan range yang terjadi tidak terlalu besar, jadi bisa dianggap moderat untuk pergerakan harga Swiss. Kemudian kemarin juga telah terjadi pengumuman juga utama, saya kira di private consumption yang terjadi tidak mengalami kontraksi yang cukup berarti. Sehingga pada kuartal kedua 2014 dari pada kuartal pertama dibandingkan dengan kuartal kedua saat ini, ternyata Swiss mengalami penurunan. Jadi chart yang terjadi adalah dolar Swiss, dolar yang mengalami penguatan, Swiss mengalami penurunan. Hal itu juga terjadi pada tanggal 1 bulan 10 atau bulan Oktober yang terjadi 2013, yang terjadi adalah penurunan juga pada bulan Oktober, sehingga kekuatan dari Swiss sendiri terhalangi. Kemudian pelemahan yang terjadi di Swiss sendiri pada tahun 2011 dilihat pada kuartal pertama juga mengalami penurunan di sini, kekuatan dari private consumption, sehingga Swiss sendiri mengalami penurunan, sehingga yang naik adalah pergerakan dari dolar Swiss. Dolarnya yang naik berarti Swissnya yang menurun. Jadi indikator ekonomi private consumption juga bisa dilihat sebagai indikator terhadap perubahan harga secara jangka panjang. Kemudian yang menarik lagi adalah di Aussie, Pak Iksan, di Aussie terus menerus Aussie mengalami penurunan. Ternyata break untuk faktor supply dan demand yang saya garis atau saya rectangle warna biru di wilayah 0.88800 hingga 0.88 dari 0.88865 hingga 0.88800 terlihat tercapai. Kemudian di luar rectangle itu target lanjutan terlihat di 0.88200. Kemudian ada wilayah support dan demand yang cukup menarik juga untuk diamati antara 0.8755 hingga 0.865, sehingga target tersebut nampaknya tercapai. Apa yang bisa disampaikan di sini adalah bahwa Aussie terus mengalami penurunan. Hal ini juga yang menjadikan pergerakan Aussie cukup menarik untuk diikuti untuk tren jangka menengah dan panjang dan juga jangka pendek. Nanti secara detail kita melihat secara live chart ya. Kemudian oil. Tadi malam pengumuman terhadap crude oil inventory juga diumumkan negatif dari 3,7 miliar barel menjadi minus 4,3 miliar barel. Namun begitu pergerakan oil yang terjadi sempat mengalami kenaikan, namun pada penutupan harga tadi pagi terus mengalami penurunan. Yang dicermati dari pergerakan fundamental di oil sendiri, kita cermati untuk kita ambil untuk Gulf jadi Teluk ya, kawasan Teluk, inventory yang dia kawasan Teluk bisa menjadi acuan juga untuk pergerakan oil saat ini. Ternyata pergerakan pada bulan Agustus, September, Oktober itu sedikit landai untuk inventory sendiri, akan meningkat dimulai dari bulan Oktober hingga bulan November, kemudian pada bulan Desember terjadi penurunan kembali. Sehingga yang terjadi di sini secara rata-rata sebetulnya ranging area untuk average oil inventory sebetulnya masih di dalam area ranging dia, yaitu antara tahun 2009 hingga tahun 2013. Kemudian yang terjadi
peningkatan sebetulnya nanti pada bulan Februari hingga bulan April terjadi peningkatan dari persediaan oil di kawasan Teluk, sehingga dapat mempengaruhi sebetulnya fluktuasi harga yang terjadi untuk pergerakan oil pada saat itu, yaitu sekitar bulan Januari hingga bulan Mei. Ini data saya ambil dari EIA yang merupakan sedikit banyak membantu kita sebetulnya dari pergerakan harga oil secara jangka panjang. Demikian Pak Iksan ulasan fundamental. Untuk selanjutnya, Ya, baik. Ya, kami baik. Untuk kalau dilihat dari pergerakan market sendiri, dari data Euro lebih banyak terfokus oleh kemarin dipengaruhi oleh sektor data dari Jerman ya, dari IFO, baik dari manufacturing dan perdagangan. Terus kalau dilihat dari Aussie nih, sangat menarik karena memang beberapa hari ini terus mengalami penurunan, ditambah lagi dengan adanya indikasi dari Beige Book Internasional yang kemarin menunjukkan bahwa pertumbuhan di China memang lagi menurun, dan ditambah juga oleh data dari Menteri Keuangan Lu Jiwei pada waktu 21 September kemarin juga menyatakan bahwa pertumbuhan juga masih tetap menutup China. Apakah ini masih akan terus berlanjut? Silahkan Pak, mungkin bisa dibahas langsung di sesi teknikal juga ya. Oke, ini Australia dollar terhadap US dollar cukup menarik sebetulnya secara teknikal terbaca bahwa harga berada di bawah support utama, dikarenakan di sini saya mengambil harga terendah dari kedua periode, yaitu antara harga terendah periode 12 Maret 2014 dan juga periode harga terendah pada 3 Maret 2014. Menjadi patokan kita sebetulnya support ini menjadikan support yang kuat sehingga harga terus mengalami penurunan, bahkan pada pergerakan kemarin telah menyentuh sedikit pada harga yang terjadi pada support tersebut, antara range harga tersebut di 0.88959. Namun saat ini berusaha juga market secara jangka pendek untuk pergerakan hari ini berusaha untuk menutupi body yang terjadi pada hari kemarin. Kemudian apabila terjadi bearish candle positif negatif ya, artinya menutupi dari body kemarin maupun body 2 hari yang lalu, kecenderungan selanjutnya Australia dollar terhadap US dollar akan terus melanjutkan penurunan hingga ke level 0.87478. Saya mengambil body utama di sini, mother candle yang terjadi di sini saya jadikan batasan untuk pengambilan support kuat yang terjadi untuk besok-besok ya, minggu depan atau bulan ini bahkan sekalipun. Kemudian hal ini juga masih cukup optimis. Saya mengambil posisi short untuk di Australia dollar terhadap US dollar berdasarkan angka-angka ini Pak Iksan. Jadi support dan demand. Jadi transaksi menggunakan support dan demand melihat dari rata-rata pergerakan harga tertinggi dan terendah dari support, dari harga yang dihasilkan dari support dan demand ini juga membawa keuntungan bagi kita untuk memprediksi harga. Saya kira penggunaan support dan demand menggunakan harga low dan harga tertinggi, kemudian harga range area support dan demand dapat diketahui lebih lanjut menanyakan langsung kepada edukasi setempat ya. Saya kira untuk pergerakan Australia dollar masih cukup menarik untuk bearish Pak Iksan. Saya Pak dilanjut untuk produk yang lainnya. Oke, saya kurang terdengar ya suara Pak Iksan. Oke, saya lanjutkan dengan pergerakan harga dolar indeks. Ternyata secara historical 84-80 menjadikan resisten yang cukup kuat bagi pergerakan dolar indeks untuk minggu ini, sehingga kemarin tetap terjadi penurunan meskipun data untuk new home sales masih dalam keadaan positif 504.000 dari 427.000 dari bulan lalu, sehingga tidak mempengaruhi peningkatan dolar, bahkan tetap mengalami penurunan untuk pergerakan dolar indeks. Saya mengambil 4 jam karena berpatokan untuk pergerakan harga mingguan. Kemudian saat ini market berada 50% dari pergerakan harga yang terjadi pada kemarin ya, harga kemarin maupun pergerakan harga yang terjadi pada 4 jam terakhir tadi pagi.
Sehingga bisa disimpulkan bahwa pergerakan dolar indeks kecenderungan mengalami penurunan. Target singkat yaitu ke 84,22 untuk penutupan minggu ini. Kemudian di pound sterling cukup menarik juga karena terjadi breakout meskipun candle yang terjadi saya masih curiga dikarenakan body yang terjadi juga masih cukup kecil. Indikasi body ini dapat diindikasikan bahwa market masih wait and see terhadap harga maupun wait and see terhadap moneter di pound sterling. Meskipun harga telah breakout terhadap single support yang terjadi seperti pada gambar, yaitu kisaran di 1.63268. Kemudian target untuk penurunan juga kecil di kisaran 1.63052. Secara jangka panjang kita bisa melihat pergerakan untuk pound sterling sendiri masih mengalami penurunan, tren masih mengalami penurunan, ya, masih penurunan. Kemudian symmetrical triangle juga terlihat. Target untuk harga low yang terjadi pada awal minggu menjadi alasan kita untuk target untuk sell, yaitu di 1.62810 juga. Kemudian euro dolar. Ini dia euro dolar, saya mengambil 4 jam juga. Apakah dan ternyata terbukti harga mendekati harga AB sama dengan CD di sini 1.27704 menjadi target yang tercapai dengan mudah dalam pergerakan euro terhadap dolar dengan chart 4 jam. Kemudian target lanjutan terlihat juga cukup jelas di 161.8 di 1.27386. Kemudian yang menjadi perhatian utama juga di sini harga telah menyentuh di 61.8 yang merupakan harga magic dari Fibonacci retracement telah terjadi. Kemudian sisi candle juga bearish, 2 candle bearish mendekati harga penutupan, harga rendah pada tanggal 23 September 2014. Kemudian respon harga atau momentum harga ternyata masih terjadi hingga saat ini dengan penurunan harga lebih lanjut. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dolar yen. Ya, dolar yen di sini sedikit kita lihat engulfing yang terjadi untuk chart 1 jam. Cukup menarik juga saya kira untuk pergerakan harga. Kegagalan engulfing ini dapat diantisipasi dengan pengambilan posisi buy di wilayah di 109.334 sehingga target lanjutan kisaran 109.445 apabila terjadi buy tadi di wilayah area tersebut. Sehingga pemasangan posisi pending buy stop juga dimungkinkan untuk transaksi saat ini untuk pergerakan dolar yen. Kemudian di komoditi, ya komoditi minyak, crude oil inventory mengalami penurunan yang cukup signifikan ke minus 4,3 million barrel. Target untuk maksimal penurunan tercatat di saya sekitar 7 million barrel per day beberapa saat yang lalu, sehingga mengakibatkan pergerakan harga yang cukup fantastis di oil. Kemudian saat ini minus 4,3 mendekati angka ke 7 million dolar per barrel. Kemudian juga ini saat ini harga pada tadi malam mengalami kenaikan kenaikan pada hari itu di maksimal di 93.26 meskipun pada penutupan turun kembali ke wilayah 92.87. Namun disayangkan karena tren yang terjadi masih dalam keadaan penurunan. Di sini kita melihat tren yang terjadi secara daily, sehingga kita harus melihat juga dari sisi candle breakout. Apabila terjadi breakout, kemudian syarat untuk bullish candle juga masih kita tunggu untuk keadaan breakout. Sementara untuk saat ini pergerakan harga oil masih berada di bawah resisten. Dalam arti kata kita masih menunggu pergerakan untuk jangka panjang maupun menengah untuk oil ini. Sehingga pemasangan posisi sell stop juga masih dimungkinkan di wilayah resisten area di 93.10. Namun begitu kita wajib melaksanakan posisi stop loss apabila harga terus menanjak ke wilayah area 94.00 untuk berjaga-jaga
apabila harga oil terjadi reversal. Saat ini secara technical daily terlihat belum terjadi perlawanan yang cukup berarti untuk peningkatan oil, dikarenakan harga low swing yang terjadi juga belum cukup tampak di sini. Bahkan sama ini harga supportnya juga sama, harga low-nya juga sama. Namun saat ini belum cukup kelihatan untuk terjadi reversal untuk wilayah atau daily untuk saat ini. Kemudian emas berbeda dengan oil sendiri, emas terus mengalami penurunan. Saya kira cukup cantik juga untuk dilihat. Retracement yang terjadi untuk candle juga cukup positif dikarenakan terjadi pin bar, ini yang disebut dengan pin bar. Tail yang terjadi cukup panjang di wilayah 1235.45 ditutup dengan bearish candle di wilayah 1223.14. Kemudian saat ini berusaha harga mengejar ke harga rendah pada harga pin bar kemarin. Apabila ditutup pada saat ini, sudah barang tentu pergerakan harga emas saat ini akan terus mengalami penurunan secara medium, yaitu target 1206.55. Meskipun pergerakan dolarnya sedikit rendah, jadi sedikit menurun, namun ternyata pergerakan emas menjadi dominasi utama untuk penurunan dibandingkan dengan pergerakan dolar itu sendiri. Demikian Pak Iksan, beberapa ulasan untuk technical maupun fundamental untuk hari ini. Ya, Pak Dwi, tes bagus suaranya Pak. Ya, silakan. Pak Dwi. Ya, untuk data dari indeks saham gimana Pak? Oh ya, untuk Hang Seng, ya pergerakan Hang Seng masih dalam keadaan turun, ya masih dalam keadaan turun. Tren yang terjadi juga masih dalam keadaan turun di sini. Kemudian kita melihat untuk jangka panjang saat ini berada di garis resistance persis di 24033. Kemudian kita masih membutuhkan satu candle untuk 4 jam terakhir ini. Apabila terjadi bearish candle, target untuk penurunan masih ke 23713. Kemudian di sini kita melihat sedikit perlawanan memang terjadi untuk Hang Seng, namun begitu tren yang terjadi masih dalam keadaan penurunan. Kemudian untuk jangka pendek, untuk transaksi jangka pendek yang terjadi untuk Hang Seng, terjadi perlawanan, low terbentuk di atas harga low sebelumnya, indikasi harga menyatakan harga dimulainya tren naik Hang Seng. Namun begitu di sini ada beberapa resisten yang cukup dicermati untuk kenaikan di 24072 pergerakan. Kemudian harga horizontal juga di 24418 untuk pergerakan harga juga. Kemudian di Nikkei, ya Nikkei terus mengalami kenaikan mendekati harga tertinggi yang terjadi pada tanggal 19 September kemarin. Nampaknya cukup mudah untuk tercapai di angka tersebut. Target lanjutan untuk pergerakan saya mempergunakan untuk swing yang terbesar di sini. Cukup fantastis di 16.644. Apabila kita melihat untuk jangka pendeknya sendiri, kita melihat untuk target jangka dekat adalah di 16.478 untuk pergerakan harga Nikkei, Pak Iksan. Oke, silakan Pak Iksan. Saya rasa cukup sekian untuk morning briefing untuk materi hari ini. Oke, terima kasih Pak Dwi untuk ulasannya, baik dari data fundamental dan teknikal. Mungkin saya simpulkan saja dari beberapa data yang keluar untuk produk yang ada di kita, yaitu dari euro. Di sini masih terpengaruh, pergerakannya masih mengalami penurunan, di mana dipengaruhi oleh data yang kemarin mengenai IPO dan data manufacturing dan perdagangan dari Jerman juga masih berpengaruh untuk pergerakan mata uang euro. Terus kemudian untuk data dari Aussie juga masih mengalami tren penurunan, di mana supportnya ada di area 0,878. Kemudian untuk data dari Inggris juga masih mengalami penurunan, untuk yen di area 109.45 sebagai resisten. Terus kemudian untuk komoditi, di mana emas masih mengalami tren penurunan, di mana supportnya berada di area level
1206,55. Sedangkan untuk di oil untuk area resistennya di 93,10 dan untuk next resistennya lagi di 94,00 untuk oil. Kemudian untuk dari Hang Seng juga tren sebenarnya masih mengalami penurunan. Untuk area supportnya di area 237,15 dan Nikkei pun masih mengalami penurunan juga, di mana area Nikkei masih mengalami kenaikan, di mana tren untuk resistennya di 16.678. Oke, mungkin saya rasa cukup sekian untuk morning briefing pagi ini. Apabila masih rekan-rekan ada yang masih kurang dipahami, bisa bertanya kepada tim riset masing-masing cabang. Oke, untuk materi dalam morning briefing kali ini hanya bersifat informasi saja, bukan sebagai sarana untuk pengambilan dalam suatu transaksi atau keputusan dalam suatu transaksi. Demikian informasi untuk morning briefing pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.